Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengar menonton renungan ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semuanya itu, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri. Kita berdoa memohon pimpinan Tuhan, menuntun, menyertai, memberkati kita hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur untuk kebaikan juga kasih setiamu yang tetap menyertai kami dan sudah memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan ini untuk kita. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik perenungan kita di pagi ini adalah jangan sombong, sebab roda hidup pasti akan berputar. Itu yang akan kita renungkan. Kisah inspirasi yang ingin kita terima pada hari ini saudara, adalah kisah tentang seorang saudagar kaya dan seorang pengemis yang miskin tentunya. Dikisahkan bahwa pada suatu hari sepasang suami istri yang kaya raya sedang makan bersama di rumahnya. Ketika mereka sedang asik makan, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk oleh seorang pengemis. Lalu melihat keadaan pengemis itu, seketika itu juga istri orang kaya ini merasa terharu dan dia bermaksud hendak memberikan makanan kepada pengemis tersebut. Tetapi sebagai seorang wanita yang patuh kepada suaminya dan dia harus meminta izin terlebih dahulu, sehingga kalaupun suaminya mengizinkan baru dia akan melakukannya. Lalu dia berkata kepada suaminya demikian, "Suamiku, bolehkah aku memberikan makanan kita sedikit saja kepada pengemis itu?" Rupanya saudara, suaminya ini memiliki karakter yang berbeda dengan wanita ini, dengan istrinya ini. Dengan suara lantang dan kasar, dia membentak istrinya dan menjawab, "Tidak usah, usir saja pengemis itu dan tutup kembali pintu kita." Itu yang dikatakan saudara. Dan rupanya saudaraku, si istri ini pun ia terpaksa harus menahan niat baiknya. Dia tidak memberikan apa-apa lagi kepada pengemis yang miskin itu, sehingga pengemis itu pun berlalu dengan sangat kecewa. Pada suatu hari yang naas, bisnis serta usaha orang kaya ini mengalami masalah berat dan tidak bisa tertolong lagi, sehingga mereka mengalami kebangkrutan dan akhirnya mereka miskin. Saudaraku, kekayaannya semua habis dan ia menderita banyak hutang. Akhirnya rumahnya pun dijual, bahkan disita oleh bank. Selain itu karena ketidakcocokan sifat dengan istrinya itu, rumah tangga mereka pun akhirnya menjadi berantakan, sehingga mereka pun pada akhirnya mereka bercerai. Luar biasa saudara. Tetapi tidak lama sesudah itu saudara, bekas istri orang kaya itu, dia menikah dengan seorang pedagang yang tinggal di kota dan mereka hidup bahagia.
Pedagang ini lumayan kaya pada saat itu. Pada suatu ketika, wanita tersebut dia sedang makan juga dengan suaminya di rumah mereka yang baru itu. Tiba-tiba mereka mendengar pintu rumah mereka diketuk oleh seseorang. Seperti biasa karena istrinya ini adalah wanita ini seorang wanita yang murah hati. Segera perempuan itu pun membuka pintunya. Dan ternyata saudara, tamu tak diundang itu adalah seorang pengemis yang sangat mengharukan hati wanita itu. Maka wanita itu berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, bolehkah aku memberikan sesuatu kepada pengemis itu?" Itu yang dikatakan. Lalu suaminya pun segera menjawab, "Berikanlah pengemis itu makanan sesuka hatimu. Silakan berikan makanan kepada pengemis itu sesuka hatimu." Setelah memberikan makanan kepada pengemis itu, saudara, istrinya itu masuk ke dalam rumah sambil menangis di hadapan suaminya. Lalu suaminya dengan perasaan heran, dia bertanya kepada istrinya itu, dia katakan, "Mengapa engkau menangis, hai istriku? Apakah engkau menangis karena aku menyuruhmu memberikan daging ayam yang kita makan ini kepada pengemis itu? Apakah itu membuat engkau menangis?" Lalu wanita itu pun menggelengkan kepalanya secara halus, menandakan bukan karena itu. Lalu ia berkata dengan nada sedih kepada suaminya pada saat itu, "Wahai suamiku, aku sangat sedih dengan perjalanan hidup yang sungguh menakjubkan hatiku. Tahukah engkau, hai suamiku, siapa pengemis yang ada di luar yang minta makan itu, yang kita berikan makanan tadi itu? Dia adalah suamiku yang pertama dulu. Dia adalah mantan suamiku," dia katakan. Mendengar keterangan istrinya yang demikian itu, sang suami dia sedikit terkejut memang, tetapi segera ia berbalik bertanya, ya. "Dan tahukah engkau, hai istriku, siapa aku yang kini menjadi suamimu ini?" Itu yang dikatakan. "Aku adalah pengemis yang dulu diusir oleh mantan suamimu itu," kata suaminya itu sambil memeluk istrinya dengan haru. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah tentang perjalanan kehidupan. Kisah tentang bagaimana kita harus memahami perjalanan hidup kita sendiri. Sadarkah kita, saudara, bahwa roda hidup kita selalu berputar? Kita tidak pernah tahu posisi kita akan di atas atau di bawah. Yang perlu kita harus sadari, saudaraku, janganlah bersikap sombong ketika kita berada di atas. Karena firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, kecongkakan itu mendahului kehancuran, dan tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Siapapun orang yang sombong, kesombongannya itu menjadi awal dia jatuh dan hancur. Kita akan perhatikan itu dalam kehidupan kita keseharian. Sehingga nasihat kebenaran ini kepada kita, jangan sombong, saudara, karena roda hidup ini berputar selalu. Ya, Tuhan mau, saudaraku, supaya kita mau peduli, juga mau berbagi dengan sesama kita. Karena sesungguhnya tujuan Tuhan memberkati kehidupan kita. Tujuan Tuhan mengangkat hidup kita dan menempatkan kita pada posisi kita saat ini. Apakah itu dalam posisi yang lebih tinggi, lebih diberkati, lebih sukses dan seterusnya. Sesungguhnya itu, saudaraku, diizinkan Tuhan, dilakukan Tuhan bagi setiap kita, supaya kita dapat berguna bagi Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Itu yang perlu kita pahami. Itu yang diinginkan Tuhan. Karena itu, saudaraku, pagi ini apapun keadaan hidup saudara di hari ini, bersyukurlah, saudaraku, ya. Izinkan Tuhan memakai kehidupan saudara itu menjadi alat penyempurna dari setiap rencana Tuhan bagi orang yang mengharapkan pertolongannya.
Itu yang perlu. Izinkan Tuhan memakai hidup kita menjadi penggenap, penyempurna dari segala rencananya bagi orang-orang yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Kiranya saudara di hari ini kita tetap ditopang oleh Tuhan sehingga kita tidak menjadi pribadi yang sombong, tetapi menjadi pribadi yang mau peduli dan mau berbagi. Tuhan akan memberkati saudara di hari ini, dimanapun saudara dan apapun yang saudara kerjakan. Tetap rendah hati dan tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami menaikkan syukur kepadamu pagi ini. Bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah menyapa kami pagi ini dengan firman yang luar biasa. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkannya, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, tidak sombong ya Tuhan. Kami mau peduli dan mau berbagi dengan sesama kami. Karena roda kehidupan ini sesungguhnya berputar, dan Tuhan yang mengaturkan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Berkatilah umat-Mu semua mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang tidak berdaya pun dikuatkan. Yang jatuh diangkat Tuhan. Yang putus asa diberi harapan. Yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Yang dalam pergumulan beban yang berat diberikan kelegaan. Juga umat Tuhan yang sedang sakit, ulurkan tangan-Mu Tuhan, berbelas kasihan, menjamah mereka, memulihkan, menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu hari ini yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Juga yang sedang mencari jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Juga anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, Tuhan sertai dan pimpin, urapi dan berkati mereka juga. Juga hamba doakan umat-Mu yang pagi ini bersuka cita karena mereka berulang tahun hari ini. Biarlah Tuhan juga memenuhkan sukacita mereka. Ajar mereka bersyukur karena semua itu anugerah Tuhan atas hidup mereka. Masih banyak umat Tuhan pagi yang mendengarkan renungan ini. Mereka sedang dibelenggu oleh persoalan hidup dan yang sulit dan berat. Bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Biarlah dengan mendengarkan renungan doa ini, mereka boleh mengalami jamahan Tuhan, ditopang dan diberkati, dipulihkan Tuhan. Itulah doa kami pagi Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetap semangat saudaraku, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa, itu komitmen kami. Dan bantu juga kami saudaraku untuk selalu mau membagikan, men-share renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Itu pasti bisa menjadi penyemangat bagi kami untuk tak bisa berkarya. Ya, supaya banyak orang bisa menonton saudara dan mereka diberkati Tuhan. Tekan juga tombol like, subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan plan. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan lewat firman yang kita bagikan hari ini bagi semua orang. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.